Makanan, ya boleh. Memang saya pernah dengar suaranya, tapi makanannya lagi nggak ada ya. Oh, saya kan pernah dengar ya. Ya, dalam riwayat itu kayak dia dalam Iqra bi ba'dal ayat minal Qur'anil Karim. Wahai umatku, bacakan untuk saya beberapa ayat dari Al-Qur'an. Jawabnya Ibnu Mas'ud, wa kaifa aqra wal Qur'anu yanzilu alaika. Bagaimana saya membaca Al-Quran itu turunnya kepadamu ya Rasulullah. Ya, biasa nanti kan juga kalau diminta untuk apa namanya koreksi lambat membaca atau pidato kemarin burung sih gitu ya. Nah, itu maksudnya. Tapi kemudian Nabi kita Muhammad SAW mendesak, bahkan saya ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, dengan dasar riwayat ini, maka yang namanya kegiatan semahan Al-Quran itu merupakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya kita ikuti dan kita amalkan, dan tentu untuk mengikuti kegiatan ini tidak dengan keterpaksaan, tidak dengan ogah-ogahan, tidak dengan bermalas-malasan, tapi dengan penuh semangat, bahkan penuh cinta kepada Al-Quran. Bisa dipahami ya? Jadi mengikuti suara Al-Quran ini merupakan sunnah Rasul yang seharusnya kita ikuti dan memiliki faedah atau fadilah. Faedah itu ngerti ya? Fadilah, keutamaan yang luar biasa, dan itu faedahnya itu ada di dalam Al-Quran. Paling tidak dua ayat yang ingin saya sampaikan. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah maka hatinya bergetar, dan ketika dibacakan ayat Allah maka akan bertambah imannya. Kalau maknanya semacam itu berarti gimana? Orang yang pengen imannya bertambah, orang yang pengen imannya semakin kuat, orang yang ingin kekuatan iman yang tebal, maka seharusnya mau mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi faedah yang pertama menurut ayat ini adalah mendengarkan Al-Quran merupakan cara, strategi atau kaifiyah agar supaya kita bertambah imannya. Yang kelas dinya kelas 5 mungkin belajar kitab sifat enggak? Belajar ya? Di sana ada nazam gimana? Manutku bisa batin atau biro bisehatul imam ini mangkotaro terus, pada lupa. Sobat kelas 5. Jadi
iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu kadang tambah, kadang kamu imannya kebal, imannya kuat, sehingga ingin selalu melakukan kebaikan karena kekuatan iman. Sebaliknya, iman itu bisa berkurang sehingga kalian itu malas untuk berbuat kebaikan. Rasanya lebih enak tiduran di kamar daripada mendengarkan ceramah. Rasanya lebih enak main-main aja daripada harus menambah kedalaman ilmu agama. Ini karena iman lagi kurang. Bahkan ada hadis yang menyatakan la yasriku syari hina yasrik fahuwa mu'min wa la yasrik zani hina yasrik fahuwa mu'min. Artinya tidak pernah ada pencuri yang mencuri dalam keadaan beriman ketika mencuri. Tidak ada orang berzina ketika berzina dalam keadaan beriman. Artinya gimana? Kalau iman masih ada, tidak akan ada perbuatan zina. Kalau masalah ketertarikan bisa saja terjadi. Si Fuad itu kalau si siapa Agustina lagi lewat, pengen jati terus. Tapi karena ada iman, si Fuad gak berani kemudian ngeledek si Agustina kan, nggak berani godain. Si Agustina juga karena imannya tebal, misalnya digodai kawan, aku gue gak mau digodain. Tapi kalau imannya lagi tipis, mumpung ada yang godain, akunya dari pacaran. Kalau udah pacaran, maunya berdua di suatu tempat. Kalau sudah berdua di suatu tempat, di sini kemudian setan gabung. Untuk apa? Untuk mengajak kalian yang sedang berdua itu untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Mungkin cuma omong-omong yang ngomong. Tapi kalau setan sudah menggoda, yang omong-omong itu bukan hanya mulutnya, tangannya ikut bicara. Kalau tangannya ikut bicara, itu mulai pokoknya apa? There is no life without love. Tidak ada hidup tanpa cinta. There is no love without kissing. Tidak ada cinta tanpa ciuman. There is no kissing without crying. Tidak ada ciuman tanpa cry. Cry itu anaknya baru, tapi singkatan dari Grayana. Ini. Jadi yang ingin saya katakan tadi, iman bisa bertambah semakin kuat karena mau mendengarkan Al-Quran, dan iman menjadi berkurang ketika kita bermalas-malasan, bahkan maunya menyenangkan nafsunya saja. Nauzubillah.
Santri putra maupun putri yang saya cintai, jadi makna ayat tadi bahwa orang itu akan bertambah imannya ketika dibacakan Al-Quran. Makanya kalau ada bacaan Al-Quran itu ya kita mendengarkan untuk bisa mempertebal iman kita. Saya punya teman Guntur Bawor, ini sering saya ceritakan karena memang teman akal. Jadi dalam perjalanan ke Jerman naik mobil dulu dari Madinah ke kota Amman. Kota Amman itu ibu kota kerajaan Yordania. Di sana bertemu dengan para ulama di sana, memang sengaja mencari ulama untuk diajak berkenalan dan berdiskusi masalah agama. Tentu orang ulama Yordania itu senang menerima kehadiran kita. Kalau saya sendiri mungkin nggak dianggap mungkin. Tapi karena saya bersama Guntur, jadi kan kalau ada orang Eropa agama Islam kan kita kagum ya. Si Guntur itu kan orang Jerman. Jadi artinya mendapatkan sambutan hangat dari ulama di sana. Inti dari kita itu ketika sudah bermujamalah itu kalau dalam bahasa Indonesia berbahasa basi. Kan kalau orang bertemu masa langsung to the point kan tak ya. Tanya apa kabar, sehat atau tidak dan seterusnya basa-basi. Ada suara Al-Quran dari radio zaman itu tahun 78. TV belum banyak ya. Jadi itu suara Al-Quran. Nah, kata Guntur bahwa nggak usah maaf, matikan itu lagi. Ada suara Al-Quran kok tuh suruh dimatikan. Kita kan kalau terlalu cepat tanggap. Jadi cepat tanggap itu bagus, tapi kalau terlalu cepat tanggap itu bisa kepleset. Kepleset artinya berbahaya. Yang saya maksud dalam hal ini misalnya matikan suara Al-Quran dari radio. Terlalu cepat tanggap itu ada suara Al-Quran harusnya didengar kok malah suruh dimatikan, ya kan? Tapi kalau orang yang bijak, yang tidak terlalu cepat tanggap, dia akan mencari alasan kenapa kok radio harus dimatikan. Maka Guntur mengatakan bahwa tujuan saya ke sini ingin berdiskusi, ingin berdialog, ingin berinteraksi dalam masalah agama. Nah, kalau suara radio nggak dimatikan, kan kita berdosa. Diperintah mendengarkan, ini malah ngobrol. Jadi supaya obrolannya lebih fokus, lebih baik, maka suara Al-Quran kalau ini bukan suara orang ya, kalau di radio kan. Jadi karena mau ngobrol dan ngobrolannya penting, diskusi tentang ilmu-ilmu agama, ya salah satu lah yang diambil. Hadirin hadirat rahimahullah, itu
fadilah, keutamaan yang pertama dari kita mendengarkan Al-Quran, yaitu apa? Bisa mempertebal iman. Karena iman itu kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Kita berupaya supaya iman kita itu naik, maka salah satu jalan untuk itu adalah mau atau senang mendengarkan Al-Quran. Itulah makanya ulama Indonesia memberikan satu kegiatan yang luar biasa fadilahnya, yaitu yang disebut dengan semaan Al-Quran. Dan semaan Al-Quran ini, menyelamatkan orang-orang yang cinta Al-Quran tapi belum bisa membaca dengan baik. Kita semua di sini kan belajar membaca Al-Quran tiap pada subuh ya, membaca di hadapan ustaz, di hadapan dunia ibadah, supaya bacaannya semakin baik. Nah, kalau saya katakan bahwa semaan adalah penyelamat atau solusi untuk kita yang belum baik di dalam membaca Al-Quran, karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba talidil Qur'ani wal Qur'an yal'am." Banyak orang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu sendiri melaknatnya. Na'udzubillah. Padahal kita membaca Al-Quran kan pengen syafaat. Ya, kita baca Al-Quran sampai ngantuk-ngantuk ditahan-tahan supaya bisa baca Al-Quran, karena kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran, pertolongan Al-Quran, tuntunan Al-Quran, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Tapi Nabi mau mengingatkan tadi, banyak orang baca Al-Quran bukannya mendapat pertolongan, bukannya mendapat syafaat, malah mendapat laknat. Al-Quran yal'an. Kenapa? Karena membacanya tidak sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Supaya bisa sesuai, maka para ulama dulu itu menginginkan umat Islam benar di dalam membaca Al-Quran, diciptakanlah ilmu yang disebut dengan ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu manfaatnya agar supaya bacaan Al-Quran kita sama dengan bacaan Al-Quran Nabi dan para sahabatnya, sehingga insya Allah kita akan mendapat syafaat di akhirat Allahumma amin. Belajar ilmu tajwid fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid itu fardu ain. Setiap orang kalau mau baca Al-Quran harus mempersamakan bacaan Al-Qurannya sesuai dengan ilmu tajwid. Jangan sampai ada santri Anuriyah, coba baca Al-Quran surat ini. Alamas. Memang ada Al-Quran alamas. Harusnya apa? Alif lam mim shad. Ini baca alamas. Surat Maryam. Kaf ha ya ain shad. Dibaca cahaya asal. Dia itu memang udah tahu, jadi memang tertawakan.
Tapi kalau orang yang nggak pernah belajar tajwid itu bisa bacanya semua tajwid. Jadi itu contoh orang yang baca Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu. Yang sering juga keliru membaca itu mat apa yang tanwin itu dibaca mat. Innallaha kana ala kulli syai'in alima. Kan gitu ya. Nah, di surat Al-Qamar. Huwallazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Di surat harus panjang. Ya, sering orang karena setelah hamzah tidak ada alifnya sehingga wallazi ja'alahu aqbara was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Itu kalau dibaca terus tidak boleh. Kalau dibaca berhenti minas samaa'i ma'a, jangan ma'a. Salah itu. Karena setiap tanwin fathaten dan tanwin ya, kalau kan ada kasroten juga. Setiap fathaten ketika dibaca berhenti itu mengandung mad dua ketukan atau satu alif. Ini agak dakik gitu kan, agak mendalam ini. Karena banyak yang belum tahu itu. Atau ini yang terima baca yakin. Kalau di sini insya Allah udah benar. Tapi di kampung-kampung, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Benar. Harusnya Yasin. Sinnya yang panjang. Karena apa? Karena ya itu tidak termasuk huruf yang dibaca mad yang panjang. Tapi dibaca mad tabii. Huruf ya, huruf to, huruf toha. Itu jangan masih banyak lagi ya, yang baca dulu. Makanya kemudian mengaji Al-Quran selain ilmu tajwidnya juga dipelajari, juga harus pernah membaca, diperdengarkan kepada ustadz yang ahli dalam ilmu Al-Quran sehingga bacaannya menjadi benar, agar supaya tidak termasuk di dalam hadis rubbatalil Qur'ani wal Qur'ani yalah. Tapi masuk ke dalam orang yang membaca Al-Quran, kemudian bacaan Al-Qurannya itu benar dan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran di akhirat. Allahumma amin. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan bukan masalah benar tidak mudah. Untuk orang-orang yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, tapi tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pecinta Al-Quran, maka solusinya adalah bukan membaca tapi mendengarkan. Kalau membaca salah-salah, bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Kalau mendengarkan, kan tidak salah orang mendengarkan.
tetap mendapat pahala. Itu ulama kita memberikan jalan keluar, memberikan solusi agar umat Islam selamat dalam mencintai Al-Quran. Tapi karena sekarang banyak orang lari dari ulama, maka yang terjadi adalah perang toa. Yang saya maksud dengan perang toa itu, kalau lagi bulan puasa, semua pengen baca Al-Quran, walaupun salah-salah. Waduh, kasihan yang mendengarkannya. Loh, kenapa kasihan yang mendengarkannya? Yang mendengarkannya itu punya kewajiban untuk membenarkan bacaan yang salah. Tapi ketika mau membenarkan bacaan yang salah, kan yang lagi baca salah-salah itu kalau dibenarkan kan malah ngamuk. Katanya, saya lagi senang baca Al-Quran, disalah-salahin sama Pak Ustadz itu. Memangnya yang pintar baca Al-Quran cuma Pak Ustadz itu aja. Pernah terjadi orang membaca Al-Quran dibetulkan malah marah. Ini yang dikatakan kasihan yang mendengar. Kalau dibiarkan saja, yang mendengar ini nggak mau memberitahu, berdosa karena tahu ada orang salah tetapi tidak mau membenarkan. Jadi kan watawasau bil haqqi watawasau bis. Kita itu diperintahkan untuk saling berwasiat, saling mengingatkan tentang kebenaran, sehingga kalau ada orang baca Al-Quran salah, kita ada kewajiban membenarkan. Nah ini bingung kita yang bisa baca Al-Quran itu bingung, karena orang berebut itu kalau bulan puasa itu. Rasanya kalau baca Quran dengan nik didengar orang banyak, wah bangga sekali. Oh saya itu kalau puasa baca Quran habis terawih sampai jam 11, itu dalam satu bulan khatam sampai 3-4 kali, tapi bacaannya salah. Dan diancam oleh Nabi, rubbata lil Quran wal Quran yal. Kalau begitu yang boleh baca hanya yang pintar aja. Dia memang yang nggak pintar nggak usah baca, mendengarkan. Karena mendengarkan bacaan Al-Quran dicontohkan oleh Nabi, bahkan sampai-sampai yang disuruh baca Quran itu malu-malu kucing. Dalam pengertian bahwa kalau di sini ya ada anak disuruh membaca Al-Quran dengan benar oleh ustadznya, kan yang malu-malu ya. Hadirin hadirat rahimahullah. Ini tadi baru satu ya. Memang yang satu ini saya panjang-panjangin penjelasannya. Nah, yang kedua, fadilah dan keutamaan mendengarkan Al-Quran itu ada di surat, cari sendiri di Qurannya, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Itu enaknya kalau memberikan pengajian selama di depan santri, baca ayatnya nggak selesai, santri bisa menyelesaikan. Benar lagi, kalau salah sih tendang aja, masa santri kok salah itu ya. Wa idza quri'al qur'anu lan nalikane diwaca Al-Qur'an fastami'u, maka dengarkanlah lahu kepada bacaan Al-Qur'an, wastami'u lahu wa ansitu dan perhatikanlah la'allakum turhamun, agar supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi apa?
keutamaan mendengarkan Al-Quran itu? Yang pertama, menambah iman. Yang kedua, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tentang rahmat. Ada yang namanya rahmat. Ini bukan rahmat nama orangnya. Rahmat yang artinya kasih sayang. Saya berceritakan saya ini ingin tanya dulu kepada ini siapa? Bu From, siapa namanya? Anbi. Udah namanya siapa saja. Kamu kalau nih ya, kalau lagi duduk kemudian ada semut merambat, diapakan semutnya itu? Potensi bener ya. Oh, nyokot panas ya. Itu artinya kamu belum apa? Belum punya kasih sayang yang sebaik-baiknya. Kalau orang punya kasih sayang, maka di semut itu diambil, dikulah, masih hidup. Masa kita digigit, sakitnya juga nggak sampai sehari, paling panas 1 jam atau bahkan kurang. Ini malah nyawa habis. Kalau dimatikan kan nyawa itu. Ada kisah ini. Katakanlah Bapak Kiai Mustaqim. Bukan Mustaqim ini. Di sana ada orang namanya Kiai Haji Mustaqim, pemberantasannya besar. Pada suatu saat itu tadi cerita semut itu, karena depan rumahnya ada pohon jambu, biasanya pohon jambu itu jadi sarang semut. Semutnya pada merambat ke rumah, udah disapu, masuk lagi. Bagusnya dibakar aja ini sarang semutnya supaya habis. Begitu membakar, ingat cerita Nabi Sulaiman bersama semut. Ingat itu, kemudian dia nggak jadi membakar, tapi kalau sekarang itu ada kapur bagus. Pernah dengar kapur bagus? Jadi kalau kasih kapur itu masih lewat gitu. Oh, jadi ambil kapur bagus, kasih kapur bagus. Kemudian malamnya ketika tidur bermimpi ketemu Nabi Sulaiman. Pak Kiai Haji Mustaqim, saya berterima kasih kepadamu karena kamu tidak jadi membakar rakyat saya. Nah, kalau sekarang kan negara rakyatnya manusia saja. Nabi Sulaiman ketika jadi raja, rakyatnya ya manusia, jin, binatang, ya malah ada burung apa namanya? Hudhud. Ya, gimana ceritanya burung hudhud itu? Disuruh mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis. Sudah apa apanya ceritanya? Nah, kalau itu saya mau cerita. Ceritanya Kiai Haji Mustaqim aja lah. Kalau cerita apa tadi Bilqis sudah berapa? Kalau Kiai Haji Mustaqim kan belum ya. Mimpi ketemu Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman berterima kasih. Wahai Kiai Haji Mustaqim, saya berterima kasih karena kamu tidak jadi membakar saran rakyat. Kaget itu sampai terbangun. Kemudian Kiai Haji Mustaqim bersumpah, saya tidak akan pernah bermusuhan dengan semut, termasuk tidak akan pernah melihara burung. Kenapa memang melihara burung? Kamu punya burung? Di rumah ada. Ada nggak yang di rumah punya burung? Burung orang tua lah. Apa kalau sudah kita burung itu mengasihkan? Nah itu Pak Darmo orang itu. Ada yang dari Kubang Bungu? Nah, di Kubang Bungu ada orang namanya Pak Darmo. Dia punya burung, burungnya hobinya Pak Darmo itu ngerek burung. Karena burungnya suaranya bagus dikerek supaya ya lebih santai lah di burung itu. Pada suatu saat lagi ngerek burung itu, sarungnya morok. Kalau morot kan jangan gini kan ya. Tapi morot lagi, gini kan lagi, morot lagi, gini kan lagi. Pas ada Bu Maida itu lewat, Pak Darmo, burungmu itu loh. Harganya jutaan itu. Kata si Bu Maida, bukan burung itu, burung yang lain. Saya nggak punya burung yang lain, punyanya burung ini. Jutaan ini. Dasar Pak Darmo dibilangin nggak mau nurut. Loh, Bu Maida ini gimana sih? Orang memang iya burung saya itu harganya mahal. Burung. Mau cerita burung dari mana ini? Dari burung dulu tadi ya. Tapi itu kan udah jadi diceritakan, udah pada tahu. Oh iya, saya ingin menyampaikan banyak orang punya hobi memelihara binatang. Kalau binatang itu memang binatang yang dikonsumsi, memelihara bagus saja untuk nambah-nambah ekonomi keluarga. Memelihara kambing, memelihara sapi, memelihara bebek, memelihara ayam, itu bagus. Nanti pas sudah gede, bawa ke pasar dijual, pulang untuk beli beras, kan nambah ekonomi. Tapi kalau memelihara binatang untuk kesenangan, maka di sini ada hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Ya, memberikan kebutuhan binatang yang kita pelihara. Dan yang jelas, si burung tadi, kalau kita lengah, bisa lepas. Burung harganya 10 juta, 10 juta sih murah. Teman saya ini punya burung harganya 250 juta. Kenapa? Burungnya itu punya nasab, punya piagam, sertifikat. Burung Handoyo bin Handoko bin Handono yang pernah menang
kicomania tingkat provinsi. Oh, pantas harganya jadi mahal karena juara kicomania itu. Pernah dengar kicomania? Ini kita buruk. Tapi intinya adalah bahwa kita memelihara binatang silakan, tetapi harus dipenuhi kebutuhan binatang tersebut. Jangan ditelantarkan. Memelihara kucing, kalau kucing banyak ini cewek-cewek. Cucu saya itu senang sekali dengan kucing. Sampai-sampai kucing tetangga juga pada ke rumah karena cucu saya beli pakan kucing. Jadi sedekahnya bukan hanya kepada manusia, tapi juga sedekah kepada binatang. Pakan itu kan mahal, pakan kucing itu. Jadi ya, kucing tetangga pada datang ikut makan. Nah, itu bagus, melatih kasih sayang kita bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga ada kasih sayang kepada binatang. Nah, masih kasih sayang. Tadi orang rumah kan nonton film Wali Songo, ada belum ya? Pada waktu film Wali Songo beredar, kalian siapa ini mungkin masih suka ke sungai, ini kalau penting berbeda ya. Waktu belum SD dulu masih kecil. Di sana diceritakan Sunan Bonang berkelahi dengan Sunan Kalijogo. Sunan Bonang terjatuh nangis. Kata Sunan Kalijogo, baru satu pukulan aja sudah menangis begitu. Sunan Bonang mengatakan, saya nangis itu bukan karena saya jatuh sakit. Saya nangis itu karena hak hidup rumput ini tercabut oleh saya. Artinya ada orang jatuh kan, kadang-kadang megang apapun gitu ya. Nah, itu pas megang rumputnya tercabut. Ini rumput yang seharusnya hidup tercabut oleh saya. Saya nangis karena kasih sayang saya kepada tanaman itu hilang gara-gara terjatuh kena kendarakan. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, kalau orang dulu kasih sayang itu bahkan kepada binatang, bahkan kepada tanaman, orang nggak berani metik tanaman sembarangan. Orang sekarang malah sesama manusia hilang kasih sayangnya. Loh, mana ada? Nah, itu yang jadi begal, ya, rampas barangnya, orangnya ditusuk. Pernah dengar itu? Itu, Masya Allah. Tapi itu masih orang lain ya. Bahkan ada saudara, kakak beradik kelahi. Bahkan ada anak yang membunuh ibunya gara-gara tidak diberikan motor. Ini berarti manusia saat sekarang sedang krisis kasih sayang. Kenapa krisis kasih sayang? Karena tidak pernah mendengarkan bacaan Al-Quran. Jelas firman Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, supaya terbina rasa kasih di dalam hati kita masing-masing, maka salah satu caranya adalah senang mendengarkan bacaan Al-Quran.
terutama bacaan Al-Quran Kiai Salam karena beliau hafid, atau bacaan Al-Quran Pak Ustadz karena beliau yang ngajari, atau bacaan Al-Quran temannya sendiri. Cuma kalau bacaan Al-Quran temannya sendiri ada khawatirnya bacaannya salah, kita juga tak tahu salah dua-duanya. Nah, hadirin hadirat rahimahullah. Jadi aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan dan dicontohkan oleh para ulama berupa tasmi' dalam bahasa Samarinda, semaan dalam bahasa Jawa Timuran, dan simakan dalam bahasa Umewek, sing apa orang apa karena itu adalah merupakan solusi, merupakan alternatif, merupakan pilihan bagi orang-orang yang belum baik di dalam membaca. Kan sama-sama pengen dapat rahmat dari Allah, kan sama-sama pengen imannya bertambah. Ya itu solusinya. Bahkan yang sudah baik bacaan Al-Qurannya juga tetap merupakan alternatif. Karena apa? Karena dengan sering mendengarkan Al-Quran dari para hufaz yang jelas bacaannya benar, maka kita juga terlatih untuk membaca Al-Quran dengan benar. Nah, ini terus terang saya ingin menyampaikan ini sejak mengikuti kegiatan simakan di sini. Waktu saya datang, ceweknya hanya ada 6, cowoknya cuma 1, yaitu Kiai. Sudah Kiai? Oh, mudah-mudahan jadi Kiai nanti. Ada nggak orangnya? Ya harus senang didoakan segini banyak orang. Ya Haji Mustaqim ya. Tapi bukan yang kita itu, yang sekarang ada di sini dan nantinya jadi Kiai Haji. Allahumma amin. Kalau kalian nggak apa-apa, amin sampai keras. Kalau cewek ini aminnya yang paling keras itu berarti yang pengen jadi istrinya. Hadirin hadirat rahimahullah. Nah, tentu saya sampaikan ini agar nanti kalau ada kegiatan itu lagi tanpa dipaksa-paksa, tanpa disuruh-suruh, asal di musola lagi ada simakan, langsung saya pengen dapat rahmat, saya pengen imannya bertambah, bawa Al-Quran dari rumah, tanya orang di situ yang dibaca juz berapa, surat apa, langsung disesuaikan. Karena 3 bulan lagi ada di sini, yaitu pas Haul Abuya yang ke-14. Insya Allah tanggal 28 Juli, sehingga semaannya itu tanggal 25 dan tanggal 26, karena biasanya 2 hari. Kemudian nanti tanggal 27-nya itu para alumni. Kalau nggak salah kemarin ada 50 orang kumpul di sini baca Al-Quran. Ya, kalau berkelompok, yang satu baca, yang lain mendengarkan. Nah itu kalau tahu dan tidak ada kegiatan di sekolah, daripada di kamar, saya pengen menambah iman, saya ingin mendapat rahmat dari Allah, hadir di sini. Tapi ketika ada jajan dan pembagian berkat, jangan ikut. Karena biasanya jajan dan berkatnya sudah terbatas untuk yang
undangan. Aku udah biasa begitu ya. Baik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian apa yang saya sampaikan bermanfaat dan tidak sekedar didengar serta dipahami, tetapi yang terpenting adalah dipraktekkan nanti ketika ada kegiatan seperti yang saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.